mata itu lumayan 40-100% ya, 60-50%. Kemudian gerakan tangan sama sekali tidak ada. Aku mungkin itu tumpang puasa itu tumpang. Jadi sebenarnya secara psikologis itu apa? Ingin menambah kepercayaan diri sehingga memegang tubuh. Dia bukan tubuh kedatangan cair sendiri. Jadi nah itu sebenarnya ada kesan itu Bapak tidak sadar Bapak memegang tubuh itu sebenarnya ingin menambah kepercayaan diri kan? Tidak apa-apa. Tapi cara Bapak berbicara, Bapak punya ketenangan yang luar biasa. Tenang. Tetapi terlampau monoton. Ya, jadi soal tenang juga bagus. Nah, tolong nanti dilatih lagi mana saat-saat yang paling penting dia ditekankan. Intonasi ada tanya. Holang lomo nide batado. Meskipun salah, akhirnya mau tidak pasti terjadi. Kalau bilang kamu ini kan lomo nide batado. Jadi lomo nide batado rata semua. Tapi tenang Bapak mengatakan. Jadi ketenangan itu dipertahankan. Cuma intonasi, artikulasi dan dinamikanya tergantung dari kekuatan kata yang disampaikan. Kemudian di sini Bapak menganalogikan, membuat menjadi serupa antara namorai dengan Tuhan. Hati-hati dengan pilihan kata. Ada kesan kalau namorai kalau main kita berfokus. Jadi jangan mengambil pilihan kata namora kepada pemilik kebun itu. Jadi pakai apa saja? Pemilik kebun anggur saja. Jangan memilih kata namora, kan? Karena nanti Bapak mau memperbandingkan pemilik kebun anggur dengan Tuhan. Nah, ketika Bapak pilih namora, memperbandingkan dengan Tuhan menjadi agak susah. Tidak ada irisan. Itu. Baru kemudian 10.000 sadar. Waktu itu kan 10.000 kan. Nah, jadi kalau mau memperbandingkan menelitikan harus yang proporsional. Tadi ibu mengatakan 150.000 mungkin di Jakarta meraih. Kan? Karena kan setidak sehari kan upah setidak sehari gaji sadari. Kita murah 150 berarti mati umur atau tahun bagi 20.000 sadari. Nah, jadi itulah 60 masih pas. 150 itu agak berlebihan ya. Seharusnya. Tapi kalau 10.000 nah, mungkin. Nah, jadi sekali lagi jangan memancing memilih kata-kata yang orang lain berpikir ke situ kan. Akhirnya 10.000 saja. 10.000 kurang. Nanti jadi pikiran pendengar kan akhirnya Bapak melanjutkan khotbah Bapak mulai ketinggalan mereka karena mereka masih berhenti di 10.000 lagi bukan ada 10.000 kan 20.000 loh kita mesti kan jadi mereka terjebak di situ. Kemudian Yesus tetap mengajarkan kepada kita para murid melalui umpama tetap. Yesus itu tidak tetap menyampaikan pengajaran melalui umpama. Sesekali saat-saat tertentu ketika pendengarnya dia anggap lemah cara penangkapannya memakai umpama. Tapi kalau kepada orang-orang yang lebih tinggi pemahamannya dia bisa langsung. Jadi tidak benar bahwa Yesus selalu menyampaikan ajaran melalui umpama. Nah, tetapi ini juga teologi. Sudah suatu teologi. Saya kira kurang tepat kalau kita menafsir menafsirkan Injil mengatakan tumulomo di debata. Jadi tidak itu sebenarnya yang mau dikatakan dalam Injil ini. Allah bukan sesuka hati Allah, tapi Allah itu bermurah, kan?
Mengapa tidak lomo-lomo? Tadi kan Allah itu ditamakan sebagai pemilik gunung agung. Kan sudah ada kesepakatan sebinar sehari. Kalau sudah ada kesepakatan, ada dialog, berarti kan bukan otoriter, kan ada dialog, kan berarti tak lomo-lomo nih pemilik gunung agung karena sudah sepakat. Berarti si pemilik gunung agung itu ingin berbuat baik. Tapi ternyata dalam jalan waktu si pemilik gunung agung ini tidak hanya berbuat baik, dia ingin berbuat lebih, bermurah hati. Nah, itulah aktivitas Allah. Dia itu selain mampu berbuat adil, juga mampu bermurah hati. Kontraskan dalam kita manusia, kita golongan yang berbuat adil pun kita masih mau, kan? Mau kita berbuat adil kan? Atau mau pilih-pilih kasih? Kalau itu sama anak, atau dari yang dibantui corona, atau berbuat adil saja kita sudah sulit, apalagi berbuat kasih, bermurah hati, jauh lebih sulit. Nah, maka mari kita belajar dari Allah untuk tidak hanya berbuat adil, tapi juga lebih dari situ. Hidup harus lebih, kita harus berbuat kasih. Itu kira-kira sih, minta maaf ya ibu dan bapak karena menghati bilang mentak dusui. Nah, cuma memang saya bisa mengerti karena memang Anda tak pernah kursus menafsir kitab suci, tak pernah kursus teologi, tak pernah kursus eloquence seni berbicara, mengajar kamu tepi. Apabila menunggu saya kursus, menunggu Nah, sekarang mari kita menelaah Injil itu supaya bisa kita membuat kerangka yang benar. Seperti apa kira-kira? Jadi Injil itu harus dipetakan. Saudara dan saudara yang terkasih, teknik untuk berbicara memang jangan memandang mata dengan mata orang lain. Walau kalian lebih murah, mudah mengalahkan. Masih beda sama lebih grow kan? Jadi caranya adalah jangan satu mata kita memandang mata dia yang kanan ke kiri ke kanan, jangan. Jadi kita harus memandang semua itu di tengah-tengah lebih murah. Jadi kalau berjalan itu dari jadi dia masuk semua. Coba sama saya bahwa tidak kilo mak saya pikir. Jadi kalau saya lihat bahwa kamu tahu dari mana saya katakan tidak kemana ke sini kan? Kamu betul soalnya. Nah, jadi kita itu apa? Kedua mata kita itu keterangan atau kalau mau berdebat, nah kita juga kalau berdebat, kalau mau sedang berdebat, kedua mata kita ini ambil ke satu mata, kan? Jadi kesan misalnya ada masuk. Jadi kita langsung ke mata kanan, kan? Tapi ada yang mata kiri, langsung tidak masuk. Itu kalau sesuatu berdebat untuk belum ini tak mau berdebat. Tapi maksudnya untuk supaya meyakinkan mereka akan berada. Itu tentang apa? Dari itu berbicara. Maka saya kira setiap kita para pengurus gereja pelan-pelan harus untuk percaya diri dan kemudian juga harus percaya pada bisikan Roh Kudus. Karena kan saya sudah bagus sudah siap sudah begini. Nama tak menjadi takut. Tapi perlahan mulai masuk gereja. Dari dulu pas dari masuk hari ini soal mereka ini stres ini. Mau mengaji. Stres juga. Ada yang tadi itu sama juga. Kemudian masuk dalam muka sampai diangkat. Ketika itu seperti ini. Karena ada bisikan. Itu kebijakannya kurang tahu. Kenapa seperti itu?
tidak mau berkhotbah, sama ikut apa itu bisa jangan itu upaya. Nah, kita tidak tahu gerangan kamu. Dan memang saya sering mengalami ketika saya balik khotbah cerita itu, mulai sekali ada momen tertentu didului. Pastor, kadang-kadang kalau bertangis, polisi juga, pastor, udah, gua udah bilang, iya, berarti ada di sekarang roh itu mengajarkan penting, iya. Dan hanya untuk dia, untuk semua orang, tapi mungkin ada salah satu ia pun yang seperti itu orang ini dari mana? Nah, jadi itu juga bahwa roh Allah itu bekerja kepada kita, menemani kita kalau kita yang baik. Pertama, kita ingin membahas lebih dahulu mungkin khotbah yang sudah kita susun berdasarkan teks kitab suci yang menjadi bahan ini. Dan sekarang kita memulai bagaimana cara berikut. Jadi Injil khotbah itu selalu yang adalah Injil. Mengapa Injil? Kalau dalam pesan kan, mereka sosok dari kerajaan pertama, dari kerajaan awal boleh, masuk Paulus boleh. Tapi kita harus dari Injil karena memang Injil itu adalah kebenaran dari Allah bahwa Injillah yang mengungkapkan siapa Kristus secara jelas. Berbicara tentang kisah Yesus. Kita akan mewawarkan Injil, mewawarkan kabar gembira Kristus yang menjadi Mesias dalam kita. Maka yang menjadi Injil yang menjadi peran utama dari setiap khotbah hari ini di gereja. Tidak daripada yang lain karena kesusahan itu menyempurnakan semua perjanjian lama. Nah, ini yang mau kita khotbahkan hari ini. Maka seorang khotbah yang baik, dia harus persiapan maaf lebih dahulu. Kalau hubungan hari yang lalu, nama cerita dengan roh, cerita amal lepas, menemukan cerita dengan roh. Hari Senin dia sudah harus kita suci apa Injil untuk dibiarkan hasil itu nanti bisa berubah hari ini kembali Pak Guru Pemerintahan ada sedikit hari itu saat ini kembali kita disukai itu dosa besar. Jadi hari Senin sudah harus dibaca apa Injil yang akan dibacakan menjadi sebuah hari ini sehingga hari Senin tentang apa ini belum masuk yang jam 9 Kabupaten jam 12 sampai berapa? Sampai masuk itu hasil ketika sampai berapa menggunakan ide kok begitu murah ya ada murah jadi ada yang sudah berpikiran itu sehingga sampai hari Jumat sudah mulai kaya tapi sekitar lagi lihat ini maka kita pegang lihat soalnya pagi benar ya seorang tuan rumah pagi benar ketika hari malam wajib berkata kepada manusia kemudian aku tidak pernah menjalani sekarang tinggal sekitar sehari aku bebas mempergunakan milikmu aku murah. Lihat semua yang memiliki adalah kualitas dari si pemilik kebun. Dipetakan dulu kan kita sudah kemudian apa yang terjadi ada kesepakatan ya kan mereka sepakat antara seperti itu aku dengan pekerja itu sudah sepakat sehingga sehari kalau sepakat berarti tidak ada penindasan
Ya kan? Tidak ada otoritas di sini. Sudah sepakat. Tidak ada etalase bertindas, sama-sama diuntungkan. Lihat soal waktu saya buat dalam yang begini. Pukul 9 dalam sistem kerja di hari ini, kerja itu mulai jam 8 sampai jam 6. Maka memang sebenarnya setelah dia sepakat dengan kerja itu mengenai upah sehari, ia menyuruh mereka kedua anggunnya sudah pergi mereka 3, 8 sudah start mulai kerja. Mungkin beberapa orang yang mulai berlawan. Tapi ternyata sedang kemudian pukul 9 pagi ia keluar lagi. Mestinya ini harus berada ini, kita dari ini. Nah, sudah jelas. Ia keluar dan lihat dari orang yang menganggur di pasar. Lihat tadi ibu menerjemahkan menganggur di pasar. Mengapa mereka menganggur di pasar? Ternyata lihat tidak ada yang mumpah dan alasan. Kalau anda lihat, nah di kamar jahit Anda bisa kalau di kamar jahit dari mana? Karena dia tertawa. Maka kamu sejak itu berani sekali kan bikin kerjaan. Mereka mau bisa main, betul tawa, ini sudah dibawa ini untuk ini Tuhan jika masuk kepada dari Paulus di bawah semua daerah kalau lucu menjadi jelas jam 12 menjadi istirahat dan sedang betapa semakin waktu berjalan semakin gelisah orang yang tidak mendapat kerja. Jadi kita harus bisa memetakan menjadi ternyata tidak serendah kata lain. Betapa sungguh-sungguh dinamika industrinya. Mengaku di pasar tidak ada yang mudah. Pukul 12, pukul 3 petang, pukul 5 perbedaan antara 9, 12, posisi lagi. Tapi saya tambahkan lagi supaya makin jelas kedua. Tapi kuning, ya kan? Kedua lagi kuning. Lihat saudara-saudara, lihat pergerakan dari seperti keluar. Bagi keluar hari malam. Artinya ternyata seperti keluar ini bukan orang muslim, dia orang yang berbeda. Dia tuan tahu, dia tidak orang-orang. Dia tidak pemikiran ingin terus kerja, memikirkan semua. Itu gambaran dari Allah. Allah ini beberapa jalan sama. Semua sebenarnya dia aktif melihat aktivitas sedang manusia. Kemudian mengapa kamu mengaku saya dari sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengubah. Nah, lihat, si pemilik berkata, mengapa kamu mengaku saya di sini? Kalau kita lihat pemilik anggur dengan Tuhan, ini kan analoginya ada yang sama, ada yang berbeda. Pemilik anggur bukan Tuhan, tapi ada milik-miliknya, ada irisannya. Salah satu yang berbeda
sebagai anak dengan Tuhan dan dalam menjadi berbahagia itu ingat mengapa kamu mengambil saya dari sini sepanjang hari. Allah itu tahu semua dan tidak harus. Apapun yang terjadi, tapi sebelum itu mengambil, dia tidak tahu kamu tidak kerja. Mau mengambil sih, dia beritahu tidak ada yang mengubahkan. Nah, pergi juga kamu untuk mengambil. Ketika hari awal Tuhan ini berkata kepada mereka, lihat, pergi juga kamu untuk mengambil. Sudah jangan begini. Itu artinya ordinal kesel. Berarti di sini sebenarnya si pemilik rumah anggur tidak mengungkapkan hasil. Bogas, sedia bogas. Yang penting kamu kerja supaya ada yang membawa pulang ke rumah. Tidak mau kerja oleh si pemilik rumah. Aku selalu bersih, usaha. Aku selalu rupiah, usaha. Tapi kamu harus kerja. Jadi sebenarnya kamu itu tidak memikirkan diri, kamu keluar dari dunia memikirkan kerja. Nah, ambillah pekerja-pekerja ini dan bayarkan mereka mulai dari mereka yang masuk terakhir. Lihat, sepakat selesai hari masuk terakhir duluan. Mengapa orang yang masuk terakhir duluan dipanggil? Mulai masuk. Boleh kalau saya sudah melihat, tapi dia yang terpukul. Kalau saya maksud kan, kenapa yang terakhir dipanggil? Mungkin sudah lihat istrinya, jam-jam 12 istrinya dia jam-jam masih di Kita suami berdua jadi lewat dia jam 2 masih di lewat jam 5 istri itu suami istrinya merasa kalau berharap dia sudah pulang tapi kalau itu mampu membaca seperti ibu anda serta mampu membaca situasi kecemasan keluarga yang berangkat kerja dalam masa ini kecemasan luar biasa. Maka sudah duluan dah lima menit supaya apa? Supaya cepat dia pulang memberitahu kepada istri dan anak kita telah rezeki. Jadi kenapa yang terakhir dan luar jemaah? Karena yang dalam jemaah ini sudah tahu istrinya, sudah tahu keluarga. Nanti tidak ada menang sehingga 100.000 sudah sama-sama dan ini si pemilik kemudian adalah dua jalan ini dia ingin semua dalam keadaan benar. Maka bisa kita bayangkan ada orang yang masuk berlima yang masuk dan ketika itu masuk berlima atau orang itu kerja dan semuanya 25 dan setelah memulihkan itulah pikiran ini. Tapi betapa keluar sukacitanya setelah dari itu kok 100. Inilah kita manusia. Ketika kita tidak terlampau ambisius, tidak terlampau banyak berharap, maka kita akan banyak mengalami betul-betul sukacita. Jadi kita manusia jangan terlalu banyak berharap supaya banyak kecewa. Kan? Berapa itu akan bisa masuk dalam buka pasangan dari beda lemas stroke alami. Maka ketika mereka menerima yang masuk ke dalam sangkanya, kita manusia sering sudah berakrio, sudah benar sangkanya akan lebih baik. Dia memiliki kata orang, dia memiliki usaha orang, tidak memperhatikan sikapnya sendiri. Akan mendapat lebih baik. Tetapi mereka pun menerima masa-masa sampingan juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh. Lihat, yang ini semua sikap-sikap yang negatif dari masa 5 tahun.
kita boleh bersungguh-sungguh kalau kita diperlakukan secara tidak adil. Jadi kita manusia akan lebih memilihkan sikap-sikap orang daripada sikap kita sendiri. Mereka yang masuk ini hanya bekerja 1 jam dan kemenangan mereka dengan nama yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka bingung semua jasa-jasa dia, kebenaran dia. Kami sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik matahari. Mereka memilih itu kebaikan. Dari berbagai itu, jadi kita paham. Kalau soal kudus, kalau menunggu kita, masa sudah, tapi anak-anak itu dia kalau itu asal mana terlepasnya agar ini ibu-ibu, mulai menghibur. Tetapi kalau menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak. Bukankah adalah sepakat sejenak sehat? Apabila kalian dan berbeda, aku mau berikan kepada orang yang masuk hari ini sama seperti kalian. Tidakkah aku bebas mempergunakan milik? Kalau katakan dengan sikap Allah, lihat, anak itu memang bebas mempergunakan miliknya. Tetapi semua Allah bebas dan lorong dia punya cara-cara tertentu untuk menyapa, untuk mendidik. Dia punya strategi tertentu untuk menyapa umatnya dan berbagai situasi masing-masing. Dia bebas mempergunakan miliknya menurut kehendak hati, kehendak Allah itu, kehendak yang tidak sah, kehendak yang memberdayakan manusia. Apa pilihan kamu? Kenapa kau cemburu kalau aku murah hati? Orang murah hati kok kita cemburu? Si buruk, mana kita rasa semua? Seperti itu kan? Tapi ternyata orang itu yang bekerja itu tidak mampu menambah kualitas kebaikan, kualitas ketulusan, kualitas kerendahan hati dari si pemilik berdoa. Nah, itulah cara memetakan Injil. Kita tahu. Sehingga dengan cara seperti ini kita tahu bursa kualitas beranugerah orang yang baik kan, berarti bagi kedua jam 9 keluar, terus keluar, jam 5 keluar, pada berangan ya, tulis kemudian berdua beri kata yang sebenarnya diberi satu tahun tulis semua batas dari si pemilik kebenaran. Tulis batas orang yang kebenaran dan kebenaran apa itu dipaksakan diperbarui, lalu kita cari simulasi. Begitu saudara, dan kita untuk memetakan ini. Nah, sekarang kita sampai kepada spiritualitas korban yang hidup dan mengubah iman itu seperti apa? Saudari dan saudara, hobi penting dan berharga. Mengapa penting? Dalam hidup kita, dalam misalnya itu ada dua bagian besar, yaitu hidup di sadar dan hidup di ekaristi. Dua cara Allah dalam secara nyata dalam peristiwa liturgi. Pertama melalui sadar, terdiri dari Injil yang dibacakan, dan nanti yang kedua dia datang dalam bentuk tubuh dan darah. Maka pemilik itu
menjadi penting karena pemikiran yang membantu umat kita untuk memahami sabda Allah yang baik, yang baik. Komik adalah tafsiran sabda Allah yang dibahasakan dalam konteks hidup para audiens. Jadi sabda Allah yang disampaikan beberapa tahun yang lalu, sabda Allah itu bersifat kekal abadi. Kekal berkah. Apa yang dikatakan beberapa tahun lalu secara sungguh-sungguh nyata bagi kita. 2000 tahun pun harus sungguh-sungguh mampu menjawab umat. Maka sabda Allah dalam bentuk itu harus dibahas dalam konteks hidup para audiens. Jadi siapakah umat yang sedang mendengarkan khotbah kita? Kalau umat yang sangat-sangat sederhana, maka khotbah kita juga ada sangat-sangat sederhana. Kalau audiens kita, kalau kita orang yang kelas menengah, bahasa kita pun kelas menengah. Tapi kalau orang yang high class, pendengar kita, cara kita pun berkhotbah harus orang-orang yang bahasa high class. Jadi boleh kita jangan memilih istilah-istilah yang mereka tidak mengerti. Kan? Ketika kami mau dipanggil maka pemilih atau khotbah harus mendapatkan kontekstual sesuai dengan konteks situasi dan kondisi umat. Maka jangan pernah menganggap remeh dan memperlakukan khotbah hanya sebagai akibat. Banyak kita hanya menjaga khotbah si pengkhotbah dan umat itu pun malah khotbah ini anda saya tidak masuk hidup. Bahkan ada orang asal bercerita kalau tadi orang ini lalu boleh habis. Saya bercerita kami masuk habis. Atau seperti itu kan ada 10 hari masih bercerita pastor katakan itu jadi panas atau itu kan seperti itu. Saya mau semua. Khotbah itu berbeda dengan sabda. Khotbah adalah menerapkan sabda Tuhan secara konkret, yang up to date. Up to date itu artinya sesuai dengan situasi dan etno. Nah ini dalam bahasa lain yang susah menerjemahkan. Etno harus ini dan visi. Artinya khotbah kita itu harus seputar orang-orang visi. Jadi saudara-saudara, kita melihat sekarang Prabowo dan Ganjar begitu ketat bersama di stasi Tiga ada 3 hari persaingan Prabowo presiden. Jadi harus kita tidak di sini. Apa saya? Mereka ya dengan teliti hanya kejadian ada karena sama teliti kejadian virus kami masih jadi. Khotbah adalah suatu penyampaian sabda secara konkret, menyentuh dan menggugah iman melalui teknik-teknik berbicara dan berkomunikasi secara. Jadi meskipun isi khotbah kita bagus, kalau tidak ada teknik berkhotbah dengan baik, mungkin hanya 60%, 70% yang sampai besar. Kalau tidak mampu dengan teknik berbicara, berkomunikasi yang baik, mungkin bisa sampai 100%. Nah, tujuan khotbah adalah agar sabda Allah itu mudah kita paham. Bayangkan sabda Allah yang ditulis dan disabdakan 2000 tahun yang lalu. Tidak bisa sama. Sabda Allah harus bagaimana menghidupkan sabda yang melalui. Maka khotbah yang baik itu ialah membuat sabda Allah menjadi lebih mudah dipahami. Jadi jangan
ketika orang berubah mau Injil, maka kita semua yang mau usaha mau jadi Kristen Injil. Roh sabda Allah itu memiliki daya yang maha dahsyat untuk mengubah iman kita. Coba lihat, roh sabda Allah itu mengubah kita. Itu makanya ketika perempuan yang ada berdoa zina dan kepada Yesus, Yesus mengatakan, siapa yang merasa tidak berdosa, dia hanya melempar batu pertama kepada perempuan. Dan si berulang saja dan ketika Yesus bersama yang perempuan, dan ketika Yesus sama perempuan, Yesus mendekati perempuan dan berkata, di bawah dia tidak ada yang memperlukan, tidak ada. Aku tidak membunuh, jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata diskusi dan kata aku tidak membunuh kau, jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Ini namanya berbeda. Kata-kata yang besar hati manusia. Kalau kita berdosa, Yesus tidak mungkin asal jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Tujuan akhir dari itu adalah untuk kita semakin dekat akar dan semakin mengenal. Yang penting, maka dari semua khotbah itu harus semakin mendekatkan umat kepada umat dosa yang terjadi atas mereka bulat mati lembau umat. Jadi khotbah undang-undang dari mereka begitu sampai sini pas dendam. Pengkhotbah yang baik pasti seorang pencinta kitab suci. Nah, jadi pertama seorang pengkhotbah dia harus mencintai kitab suci, bukan lain. Misalkan tadi ada berkuasa. Ketiga, hari ini pagi saya kasih bahwa kemarin saya kan mencintai. Gimana ada ini? Sudah pas seperti belum baca ini, karena itu pas makan, tapi tidak mencintai suci dan baik. Jadi seorang khotbah yang baik harus mencintai kitab suci. Kalau kita mencintai kitab suci, ada hal-hal tertentu harus kita ulang dan baca. Ada hal yang baik yang bisa kita temui. Seperti tadi, ketika saya katakan ada hal yang baik, tapi tidak pernah dia berubah. Kedua kali ke-8, kedua ke-9, kedua ya dan setelah pun ternyata masih dibiarkan. Dia tidak tahu apa-apa. Tikus aktif modifikasi. Seorang pengkhotbah adalah warta firman yang sejati dan seorang pribadi yang mau mengenal roh Tuhan secara bebas serta rendah hati dan hidupnya sehari-hari. Seorang pengkhotbah adalah warta firman yang sejati dan seorang pribadi yang mau mendengarkan roh Tuhan. Jadi ketika kita sudah baca dari hadis ini, masuk evaluasi jatuh jangan pernah merenungkan. Dengan demikian maka setiap sabda Allah ini yang disampaikan kepada kita boleh kita mengerti
ketika kita merasakan dengan khotbah kita, mereka khotbah itu kami. Nah, beberapa hal yang menjadi catatan kita, khotbah ini harus menjadi seluruh manusia. Menurut penelitian seluruh manusia itu akan memiliki konsentrasi mendengarkan pada satu situasi hanya 7 menit. 7 menit. Jadi, nak mendengar orang serius sama mendengar. Kami yakin awal. Kembali dari itu mulai konsentrasi. Itu manusia, maka khotbah yang baik hanya boleh satu kali pendengaran ini lepas konsentrasinya, kemudian kembali. Maka khotbah yang baik itu ialah maksimal 13 menit. Maksimal supaya jangan sampai 2 kali orang lepas konsentrasi kepada Anda. Nah, ketika menit ke-7 mulai seorang bisa, Anda berjuang kembali untuk menarik konsentrasi mereka. Jadi, khotbah yang tadi itu tapi maksimal 13, maksimal untuk itu 11 menit. Jadi walaupun ketika satu menit, 40 menit, satu saja kita tahu, sedikitnya halus, itu harus dibahas. Nah, kemudian khotbah yang lain, cara menuntut, jika sering dari kesulitan, cara menuntut, ialah apa yang sudah dikatakan dari awal sampai dan pertengahan dan di dalam dan harus benar ajaran untuk mengarahkan kita berbuat apa sehingga nanti sepulang dari ibadah itu orang sudah tahu kita diajak mau